Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penyajian data, yaitu melalui diagram, melalui grafik, tabel, dan menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Untuk selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Oke, sebelum kita belajar tentang penentuan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita pahami pengertiannya. Yang pertama, ukuran pemusatan data itu mendefinisikan ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan ciri-ciri data. Yang kedua, sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian, merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu kesimpulan. Kemudian, untuk ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean, median, dan modus. Untuk lebih mudahnya memahami ukuran pemusatan data, seringkali kita menggunakan kata-kata seperti ini: rata-rata penduduk Indonesia menggunakan atau membeli, atau kadang-kadang kita bilang paling banyak penduduk Indonesia menggunakan mobil dengan produsen atau perusahaan yang memproduksi, yaitu perusahaan Toyota misalnya. Seperti itu, kita bilang seperti itu, yang kita dasarkan pada bahwa jumlah dari pengguna atau pembeli Toyota itu paling banyak dibandingkan dengan jumlah pemakai atau pengguna atau pembeli dari mobil merek yang lain. Nah, biasanya kita sering menggunakan kata-kata seperti itu, atau rata-rata penduduk Indonesia memiliki tinggi badan 160 sampai 165 cm. Misalkan kita menyampaikan seperti itu. Nah, itu sebenarnya secara tidak sadar kita sedang menerapkan konsep ukuran pemusatan data, yaitu kita gunakan untuk melakukan atau mempermudah peneliti kita membuat interpretasi terhadap suatu data tertentu. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini sendiri terdiri dari mean, median, dan modus, di mana nanti satu persatu akan kita bahas, baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Oke, kita lanjut pada pengertian mean, median, modus. Mean itu adalah salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusat suatu data, apabila data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Nah, ini ya, mean ini sering sekali disebut sebagai rata-rata. Biasanya kita mudah menyebutnya bahwa mean ini rata-rata, tapi sebenarnya rata-rata itu juga mencerminkan median, atau bisa kita gunakan konsep median maupun modus gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang rata-rata itu kadang-kadang kita dasarnya adalah yang paling sering muncul itu berarti modus, dan yang berada di tengah-tengah itu median. Selanjutnya untuk modus ialah nilai yang paling sering muncul. Kemudian untuk median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun mulai data terkecil sampai dengan data terbesar. Itu adalah pengertian median dan modus secara sekilas. Untuk lebih jelasnya bagaimana penentuan ukuran pemusatan data mean, median, modus, kita menuju slide selanjutnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar atau kita akan mendiskusikan tentang mean, modus, dan median untuk data tunggal. Bagaimana cara penentuannya? Mari kita cek di slide selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menentukan mean data tunggal atau min data tunggal. Nah, untuk rumus sendiri, rumus penentukan min data tunggal ini adalah X bar sama dengan sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data, kemudian XI ini adalah datanya. Atau secara lebih mudah bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi X bar itu akan kita peroleh dari X1
karena ini I-nya jalan ya. Ingat pengertian notasi sigma yang kita bahas pada pertemuan yang kedua. Jadi ini adalah X1, kalau I-nya 1, kemudian kalau I-nya 2, X2 ditambah dan seterusnya nanti sampai ke XI, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir adalah N di sini ya, Xn dibagi dengan N. Kemudian untuk ini simbol dari mean ini kita baca dengan X bar. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mengaplikasikan rumus, mari kita ke contoh. Tentukan mean data berikut. Ada dua datanya. Yang pertama adalah seperti ini, 3,444455589. Yang kedua adalah 3,4,6,8,9,10,11. Mari kita menentukan mean datanya. Oke, ini untuk yang pertama, jadi kita gunakan sigma XI, I-nya jalan mulai 1 sampai 8 dibagi dengan N. Ya, karena ada 8 ini datanya, maka sigma XI, I-nya jalan 1 sampai 8 per N. Kemudian kita bisa menggunakan rumus yang kedua, ya, bahwasanya ini bisa kita jabarkan menjadi X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 X6 X7 X8. Maksudnya gimana? Ini adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya dibagi dengan N-nya 8. Mari kita masukkan sesuai dengan data yang diketahui. Oke, X1-nya adalah 3, X2-nya 4, X3-nya 4, X4-nya 5, X5-nya 5, X6-nya 5, X7-nya 8, dan yang terakhir X8-nya 9. Kemudian dibagi dengan 8 dan kita peroleh hasilnya adalah 5,375. Sehingga dari sini diketahui bahwa mean data untuk data yang pertama ini adalah 5,375. Untuk selanjutnya, untuk yang nomor 2 kita lakukan hal yang sama. Perbedaannya ini ada 7 data, sehingga ini I-nya jalan mulai 1 sampai dengan 7. Caranya sama, X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X7, tetapi jangan lupa N-nya kita bagi 7. Nah, setelah kita jumlahkan dan kita bagi 7, kita peroleh 7,289. Nah, jadi mean data untuk data yang kedua ini adalah 7,289. Selanjutnya, untuk ukuran tendensi atau ukuran pemusatan data yang kedua adalah tentang modus data atau menentukan modus data tunggal. Nah, jadi modus data tunggal ini adalah nilai kelompok yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Kemudian dalam data bisa terdapat satu modus saja atau yang disebut sebagai unimodus, atau dua modus disebut sebagai bimodus. Lebih dari dua modus disebut sebagai multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Kapan dia tidak memiliki modus? Yaitu ketika data itu atau jika semua pengamatan itu ternyata atau di data itu frekuensinya sama semuanya, maka dia atau data itu tidak memiliki modus. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Tentukan modus data berikut. Ini ya, ada 3 contohnya. Kalian langsung bisa menebak ya. Jadi untuk menentukan modus adalah kita melihat data dengan frekuensi yang tertinggi. Untuk yang di sini 3-nya ada 1, 4-nya ada 2, 5-nya ada 3, 8, 9, berarti otomatis modusnya adalah 5 ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini gampang sekali, karena di sini tidak ada yang frekuensinya tertinggi, semuanya hanya satu-satu semua, maka untuk yang kedua ini modusnya tidak ada, atau tadi yang disebut sebagai data yang tidak memiliki modus, karena semua datum di sini frekuensinya adalah 1. Kemudian lanjut ke nomor 3, ini ada 2, 4, 6, 6, 9, 9, 11, 12. Ini ada 2 data yang dia frekuensinya tertinggi yaitu 6 dan 9, otomatis modus dari data ini ada 2 yaitu 6 dan 9, atau dalam hal ini kita sebut sebagai bimodus. Itu untuk modus data tunggal. Jadi yang perlu kalian tekankan adalah dia adalah modus dari data ketika memiliki frekuensi tertinggi. Itu adalah kata kuncinya ya. Itu untuk modus. Selanjutnya kita lanjutkan pada median data tunggal. Untuk median data tunggal ada beberapa konsep yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah median adalah nilai tengah dari gugusan data yang diurutkan atau disusun mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi median itu ditentukan apabila datanya sudah diurutkan. Jadi kata kuncinya data harus diurutkan dulu, baru nanti ditentukan mediannya.
Nih ya, kata kuncinya ada di rincian yang kedua, yaitu urutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan sampai lupa untuk mengurutkan. Kemudian median untuk jumlah data atau n-nya ganjil gitu ya. Kalau banyaknya data ganjil, maka mediannya itu terletak pada data ke n plus 1 per 2 kalau jumlah datanya ganjil. Tapi kalau jumlah datanya genap, maka median itu terletak pada setengah dikalikan data data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 plus 1. Sepertinya kalau melihat rumus seperti ini membingungkan ya. Langsung saja kita lihat contohnya. Contohnya masih tetap sama, yang saya ambil adalah contoh yang tadi. Jadi seperti ini. Kebetulan untuk contoh yang saya berikan ini datanya sudah urut, jadi akan dengan mudah kalian bisa menentukan. Nah, yang pertama ini banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti dia menggunakan rumus yang kedua. Oke, kita lihat ketika n-nya 8, karena n-nya 8 maka mediannya adalah setengah kalikan x n per 2 ditambah dengan x n per 2 ditambah 1. Maksudnya adalah median ini bisa kita tentukan dengan setengah dari jumlah data ke n per 2 ditambah dengan jumlah data atau data di n per 2 plus 1. Nah, kita masukkan n-nya, karena n-nya 8, kita masukkan seperti ini. Kita peroleh setengah kalikan x4 dan x5. Nah, ini kita cari x4 yang mana? Ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Oh, ini berarti x4, masukkan ke sini. Kemudian data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti masukkan ke sini sehingga kita peroleh 5. Ini ya. Itu kalau menggunakan rumus. Untuk n sama dengan 7, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. X-nya adalah 7 plus 1 dibagi 2. Kemudian X-nya sama dengan 8 per 2 atau X sama dengan 4, maka mediannya adalah 8. Data keempat, 1, 2, 3, 4. Ini ya mediannya. Nah, selain menggunakan rumus ini, sebenarnya untuk mencari median ini sangat gampang gitu ya. Yang penting kita memahami bahwa median itu akan membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga sebenarnya tanpa merumus pun kalian bisa menggunakan cara tersendiri atau dengan logika bahwa dari deretan data itu setelah diurutkan bisa kita bagi menjadi dua sama besar. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kalian tidak menghendaki menggunakan rumus tadi, untuk yang pertama 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 9 kita bagi 2. Karena ada 8 berarti bagi 2-nya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, mediannya bisa kita cari dengan ini ya, data yang terdekat ini ya, 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Itu kalau tidak menggunakan rumus. Jadi urutkan dulu, dijajar seperti ini, kemudian dibagi menjadi dua bagian sama besar atau dua kelompok sama besar ya. Nah, atau sama banyak, kemudian bisa dicari mediannya. Ini untuk yang ganjil juga seperti itu, dibagi menjadi dua bagian sama besar. Kebetulan pembaginya ini pas di angka, sehingga inilah yang merupakan median dari data tersebut. Ini kalau kalian tidak menghendaki menggunakan rumus, bisa menggunakan logika berpikir seperti ini.